Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tibalah kita di akhir dari playlist ini, yaitu kita akan mencoba menerapkan semua yang telah kita pelajari di video-video sebelumnya dalam sebuah contoh membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan JavaScript. Oke, langsung aja. Oke, pertama kita buat dulu folder ya. Saya buat di desktop. Foldernya kalkulator sederhana. Oke, lalu kita bakal pakai Sublime Text. Kita drag lalu drop ke Sublime Text folder yang sudah kita buat. Oke, sudah muncul folder kita kalkulator sederhana di sini. Sekarang di sini kita bakal buat file baru. Kita save dengan nama index atau kalkulator.html. Oke, lalu di dalam sini kita tinggal ketik HTML lalu tab. Otomatis Sublime Text bakal ngebuatin bagian-bagian dari HTML, tag-tagnya. Dan file HTML ini kita hubungin dengan JavaScript dengan menggunakan TypeScript. Oke, kita kasih dengan filenya nanti script.js. Sekarang kita buat filenya di dalam foldernya. Kita save dengan nama script.js. Script.js. Oke, kita udah punya semua. Sekarang kita tinggal mengerjakan codingannya. Oke, pertama kalkulator ini kita buat kalkulatornya sederhana saja. Dia bakal menjumlahkan dua angka yang akan diberikan oleh user. Oke, jadi pertama yang akan kita lakukan adalah kita tangkap inputan dari user itu dan masukkan dia ke dalam variabel. Jadi misalkan saya buat variabel namanya input angka 1, angka pertama maksudnya. Nah, untuk menangkap input dari user itu ada keyword yang namanya prompt. Oke. Dan di sini kita kasihkan pesan. Jadi pesan ini bakal tampil sekaligus nanti di bawahnya bakal ada sebuah kotak input di mana user akan menginputkan sesuatu ke dalam kotak tersebut. Jadi kita bisa kasihkan pesan di sini, silahkan misalkan ya, silahkan masukkan angka pertama. Oke, misalkan seperti itu saja. Kita coba lihat dulu, kita save, kita coba jalankan kalkulator HTML ini. Oke, langsung muncul seperti ini. Silakan masukkan angka pertama. Dan di dalamnya sudah bisa kita isi apa saja, baik itu tulisan maupun angka. Nah, kalau misalkan kita isi angka, lalu kita klik OK, nah angka tersebut nanti bakal masuk ke variabel yang udah kita buat di sini. Di input angka 1. Oke, begitu cara kita menangkapnya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa return yang dikembalikan dari keyword prompt ini merupakan string. Jadi, kalau misalkan kita console.log input angka 1. Tuh. Kita coba lagi, refresh. Input angka pertama 3 misalkan, kita oke. Kalau kita lihat di konsol, lihat ada 3, tapi ini bukan integer, tapi ini string. Jadi dia teks 3 gitu. Oke. Bagaimana cara kita mengubahnya jadi angka? Kita tinggal membungkus keyword prompt ini ke dalam sebuah kurung, mana kurung ini kita beri function
parse integer, parse in. Ini parse ini gunanya adalah untuk mengkonvert dari string ke integer. Oke. Jadi prom ini return-nya adalah string, kemudian string dimasukkan ke dalam method atau function parse integer, nanti parse integer bakal mereturn integer. Jadi nanti input angka bakal bernilai integer. Kita coba konsol. Angka 1, kita coba lihat di browser, kita refresh, masukkan angka 2 misalkan, kita oke. Lihat, ada 2, tapi ini warnanya sudah ungu, berarti ini integer. Yang sebelumnya kan warnanya putih, berarti itu string. Nah, ini udah jadi integer. Oke, sekarang kita berhasil dapetin angka pertama. Kemudian kita bakal minta user menentukan operator penjumlahannya, mau apa, operator aritmatikanya mau apa. Jadi kita tangkap juga itu. Jadi misalnya sini operatornya sama dengan, kalau ini tidak perlu kita parse integer, jadi kita langsung prom aja. Silahkan masukkan operator atau kepanjangan teksnya kita pangkas jadi seperti ini. Masukkan operator aritmatikanya. Kita kasih contoh ya, biar user tahu seperti apa. Example plus, kemudian ada min atau kali menggunakan bintang atau bagi menggunakan slash. Oke. Kita save, kita coba lihat di browser, kita refresh, masukkan angka pertama, misalkan 4, kita oke. Nah, langsung muncul masukkan operator aritmatikanya. Di sini kita kasih 4 pilihan, bisa plus, minus, kali, atau bagi. Kalinya pakai bintang. Sekarang kita coba plus, baru oke. Oke, itu udah ditangkap oleh plus tadi, bakal ditangkap oleh operator variabel operatornya, dan itu bentuknya string karena kita tidak parse integer. Kita tidak perlu menjadikan dia integer. Oke, selanjutnya kita tangkap variabel keduanya, angka keduanya. Kita beri nama input angka 2. Di sini kita perlu menjadikan dia integer dulu menggunakan metode parse integer. Kemudian di dalam parse integer kita prom masukkan, pesannya adalah masukkan angka kedua seperti itu. Oke, angka kedua sudah masuk ke variabel input angka 2. Sekarang tugas kita tinggal menjumlahkan kedua inputan ini, dijumlahkan atau dikurangi sesuai dengan operator yang dimasukkan. Jadi kita bisa alert. Jadi alert ini gunanya untuk menampilkan pop-up box. Kita alert, hasilnya adalah ini. Kita bisa concatenating, kita bisa gabungin string menggunakan operator plus dari kita kasih kurung dulu input angka 1. Oh iya, kita harus ngecek dulu ya. Kita harus ngecek dulu operatornya apa, karena kita tidak tahu dia bakal nambah, ngurang, atau bagi kan. Jadi kita pakai yang namanya pengkondisian. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, pengkondisian itu ada if else, ada juga switch. Di sini saya bakal pakai switch karena biar lebih enak, karena operator yang dimasukin ada 4.
Kalau pakai if else bakal agak lebih panjang. Jadi saya bisa buat di sini, masukkan keywordnya switch, baru variabel apa yang mau diamati, operatornya. Oke, tinggal kita kasihkan case-nya. Case-nya apa? Misalkan operatornya adalah plus. Nah, kalau plus, maka yang akan dilakukan adalah, oke, berarti kita perlu sebuah variabel baru di sini. Let hasil. Atau kita kasih begini aja. Oke. Kita buat variabel hasil. Nah, nanti di sini hasil bakal kita isi dengan input angka 1 ditambah input angka 2. Kalau kita, jangan lupa kita break. Nah, kemudian case kedua, kalau misalkan operatornya adalah minus. Kalau minus, yang akan kita lakukan adalah hasil sama dengan input angka 1 dikurang input angka 2. Lalu kita break. Tidak harus pakai switch, pakai if else pun bisa, tapi kalau if else bakal agak lebih panjang kan, karena kita perlu cek satu-satu. Misalkan if operatornya itu sama dengan bagi, maka apa? Else if, maka apa, ya kan? Jadi bisa pakai if else atau bisa pun pakai switch. Sini saya pakai switch saja. Sekarang case-nya adalah bintang. Kalau bintangnya kan kali. Oke, kalau kali hasil sama dengan input angka 1 kita kalikan dengan input angka 2. Kita break lagi. Case keempat, untuk pembagian hasil sama dengan input angka 1 kita bagi dengan input angka 2. Kita break. Oke, seperti ini switch-nya udah jadi. Maka kalau sudah misalkan dia udah masuk switch dan udah keluar dari switch, maka harusnya hasilnya ini udah ada angkanya. Oke. Tapi kita harus mastiin hasilnya betulan ada angkanya apa enggak. Jadi kita pakai if hasil, maka kita konsol maka kita alert hasilnya adalah hasil. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya kenapa di dalam if saya isi dengan hasil doang begini. Oke, pembandingnya tidak ada. Jadi setiap variabel itu seperti yang sudah pernah saya jelasin sebelumnya, mempunyai truth and false, punya nilai benar dan nilai salahnya. Jadi kalau misalkan kita tidak isi, jadi ini sebenarnya hasil ini sama aja dengan hasil sama dengan true begini. Ini sama aja. Kalau hasil sama dengan true ini bisa kita singkat dengan dihapus saja true-nya. Oke. Nah, kalau misalkan dia kosong begini, nah, kalau dia anggap aja dia tidak masuk switch, anggap aja operator yang dimasukin oleh si user itu tidak ada di dalam case ini. Plus, bukan minus, bukan kali, bukan bagi, anggap aja dia masukin karakter yang macam-macam kayak huruf V atau yang semacamnya. Itu kan berarti tidak ada yang sesuai. Nah, berarti hasilnya kan kagak diubah. Nah, kalau kita buat variabel tanpa kita assign dengan sama dengan seperti ini, dan defaultnya bakal diisi dengan undefined. Nah, bakal diisi dengan undefined seperti ini. Kalau misalkan kita tidak menggunakan assignment operator. Nah, undefined itu nilai truth and false-nya itu bernilai false. Oke. Nah, kalau dia false, jadi kalau dia false dia nggak bakal masuk ke sini, nggak bakal masuk ke sini.
Jadi kita bakal mengalert asalkan hasil ini ada isinya. Kalau dia masih undefined, dia kagak bakal masuk ke dalam if ini. Kita coba, kita refresh, masukkan angka pertama 1 misalkan. Oke, operatornya saya mau tambah dengan 2. Oke, hasilnya adalah 3, pas ya. Nah, tapi saya refresh ulang. Kalau misalkan saya masukinnya lain, misalkan angka pertamanya 3, nah tapi operator yang saya masukin huruf begini F, baru angka keduanya 5, nah dia tidak bakal muncul apa-apa, karena dia tidak menjalankan if ini. Kenapa tidak jalan? Karena hasil ini bernilai undefined, dan undefined itu false, bernilai false. Oke, udah berhasil nih kita buat. Nah tapi kan kita buatnya kurang interak. Misalnya kita plus dengan 2, hasilnya 5, kita pencet OK, dia langsung keluar nih. Kalau kita mau coba hitung lagi, berarti kita harus refresh lagi ya kan. Nah kita bakal buat dia otomatis menggunakan looping. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, looping itu ada yang menggunakan for dan while. Oke, jadi saya bakal pakai while. Jadi while itu kan maksudnya selama ya. Jadi codingan ini bakal berjalan selama user masih ingin tetap menjalankan kalkulatornya. Oke, jadi bagaimana caranya? Kita bakal bungkus ini ke dalam sebuah while. Jadi pertama kita buat dulu variabel kalau gitu. Variabel lanjut kita isi dengan true. Oke. Nah, agar programnya berhenti, nilai lanjut ini harus diubah menjadi false. Jadi caranya kita buat dulu while. Oke, while lanjut, baru semua codingan yang udah kita buat tadi kita cut, lalu masukin ke dalam while. Oke, while seperti itu. Biar rapi, kita kasih tab. Oke, sekarang udah masuk ke dalam while. Nah, ini kenapa cuma lanjut doang diisi? Sama seperti tadi penjelasan di if ya. Kalau begini berarti ini sama aja dengan lanjut sama dengan true. Nah, ini sama aja. Cuma biar mempersingkat, ini bisa kita hapus. Jadi selama lanjut bernilai true, maka kerjakan ini semua. Nah, berarti ini bakal dikerjakan terus, nggak bakal ada hentinya. Oke, kita coba. Oke, kita bisa lihat ini ada berputar terus ini poinnya. Kita coba angka pertama 1, oke. Aritmatikanya plus. Angka kedua 2. Oke, hasilnya 3. Nah, dia minta lagi nih angka pertama apa? 3 kurang 1. Hasilnya 2. Nah, ini jalan terus, nggak ada hentinya. Kita bakal biarkan user menentukan mau lanjut apa enggak, ya kan? Jadi caranya, saat sudah menampilkan hasil, kita bakal kasih tahu si usernya ada sebuah keyword namanya confirm. Confirm ini dia bakal nampilin sebuah pop-up box yang ada 2 tombol, OK dan cancel. Kalau user menekan OK, itu return dari value confirm ini adalah boolean true. Kalau menekan cancel, maka returnnya adalah false. Oke, nanti return dari true and false itu bakal kita pakai buat menggantikan value atau isi dari variabel lanjut ini. Jadi di sini kita bisa kasih lanjut sama dengan confirm. Nah, nanti return dari confirm ini kita bakal masukkan ke dalam variabel lanjut, karena returnnya ini adalah boolean. Oke, jadi pesannya adalah apakah masih mau lanjut?
kalian bisa pikirkan kata-kata yang lebih baik ya. Seperti ini, kita coba, kita save. Oke, masukin angka pertama, misalkan 2. Angka ketiga plus 5, oke. Sini ada. Oh, ini belum saya reload ya. Oke, ini belum saya reload. Oke, masukin angka pertama, 1. Kemudian misalkan kali lah ya. Kali 6. Aduh, salah kan tadi? Nah, berarti kalau salah kayak tadi, harusnya hasilnya tidak bakal keluar. Nah, dia bakal langsung nanya masih mau lanjut apa enggak. Sekarang kita cancel. Nah, dia udah langsung berhenti. Nah, tadi hasilnya nggak bakal keluar ya. Kayaknya lebih bagus kalau kita kasih tahu usernya kalau input yang dimasukin itu tidak benar. Oke, jadi di case ini kita bisa beri sebuah keyword yang namanya default. Nah, default ini bakal dijalankan misal kalau dari keempat case yang udah kita berikan ini tidak ada yang sesuai. Oke, jadi defaultnya adalah kalau tidak ada yang sesuai, maka alert, maaf, input tidak benar. Seperti itu. Nah, kalau inputnya tidak benar, kita keluar, kita continue di sini. Continue ini adalah sebuah keyword agar loopingnya di skip. Jadi kan ini kan kita bungkus ke dalam while itu kan adalah sebuah looping. Jadi ketika dia inputnya tidak benar, ketemu keyword continue, maka yang di bawah ini tidak bakal dijalanin, tapi dia bakal ngulang lagi dari atas ini. Jadi kita harus masukin ulang semuanya. Oke, kita kasih contoh lah. Kita refresh. Oke, masukin angka pertama 1. Nah, misalkan nih tidak benar, misalkan kita kasih R. Oke, kita masukin angka dulu 3. Maaf, input tidak benar. Oke, dia langsung minta angka pertama. Seperti itu. Oke, jadi kenapa dia nanya angka keduanya setelah operator tadi dia nanya angka kedua, itu gara-gara kita manggilnya di sini. Jadi ininya bakal dijalanin setelah kedua angkanya ditanya. 1, kita masukin angka yang tidak benar, misalkan F. Oke, dia masih nanya angka ketiga. Tidak apa-apa, tapi nanti pas sudah di sini, dia cek, maaf, inputan tidak benar. Maka kembali lagi ke pertama. Nah, kalau udah pertama, kita masukin misalkan 3, lalu kita kali dengan 2. Lalu kita kali dulu. 2, kita oke. Hasilnya adalah 6. Nah, kalau misalkan saya pencet oke, nah dia bakal nanya masih mau lanjut. Kalau saya pencet oke lagi, di sini bakal mereturn true. Oke, jadi confirm ini bakal mereturn true. True-nya masuk ke lanjut. Nanti lanjut ini masih bakal bernilai true, jadi loopingnya masih bakal berlanjut. Coba saya pencet OK. Nah, dia masih lanjut nih loopingnya. Kita masukin lagi angka misalkan 8. Oke, baru kita mau bagi. Slash. Oke, baru 4. Oke, hasilnya adalah 2. Itu kita pencet OK, udah bakal nanya lagi nih. Masih mau lanjut. Misalkan kita udah cukup, kita tinggal tekan cancel. Nah, loopingnya berhenti. Kenapa bisa berhenti? Karena di confirm ini dia return nilai false. Jadi lanjut ini bernilai false sekarang. Di sini bernilai false. Maka ketika dia while pengecekan, lanjut bernilai false, maka ini sudah tidak dijalanin lagi. Semua ini. Oke, seperti itu. Udah jadi nih. Kita punya aplikasi kalkulator. Ini sederhana banget ya. Nanti semakin lama belajar, kita bisa bakal buat yang lebih baik dari ini.
Ini untuk awal saja, dengan menerapkan ini sudah menerapkan konsep-konsep yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Ada variabel, kemudian ada tipe data boolean, string, kemudian ada looping while, ada pengkondisian switch case, ada juga pengkondisian if. Baik, terima kasih. Itu sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti playlist ini sampai akhir. Mungkin banyak kekurangan dari playlist ini karena ini juga merupakan playlist saya yang pertama kali. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika punya saran silakan tulis di kolom komentar. Pastinya bakal berguna buat saya untuk kedepannya. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.